Suster, Bapak Ibu, dan orang tua atau wali murid dari kelas 7, 8, dan calon wali murid orang tua kelas 7 SMPK Stella Maris Surabaya. Perkembangan sekolah di Surabaya ini bersaing ketat, apalagi sekolah-sekolah swasta. Ya, sekolah-sekolah swasta. Tentunya kita juga harus mengimbangi bagaimana caranya agar kita dapat memilih sekolah-sekolah yang berkualitas. Ya, dimanapun sekolah di Surabaya ini tentunya sudah melakukan banyak perubahan. Bahasa Inggris tentu sudah diajarkan di semua sekolah, tetapi tentunya ada yang berbeda dari sekolah-sekolah yang mungkin dituju oleh orang tua wali murid. Ya, Bapak Ibu, pada tahun depan kami punya visi atau pandangan ke depan, kami akan merubah, walaupun ada guru bahasa Inggris yang dalam keseharian juga kita juga menggunakan bahasa Inggris dalam kelas, tapi untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris tentunya ada hal-hal yang perlu diperbarui. Nah, pada kesempatan ini SMPK Stella Maris bekerja sama dengan lembaga bahasa Inggris, ya, khususnya mendatangkan penutur asli atau native speaker. Ya, native speaker berarti bisa komunikasi langsung dengan orang yang langsung dari asalnya begitu. Nah, secara tidak langsung ini akan didorong untuk berani ngomong sama orang yang katakanlah tidak bisa berbahasa Indonesia begitu. Oleh karena itu, hari ini kita menghadirkan dari lembaga bahasa Inggris yaitu ILC, nanti juga bisa bergabung dengan atau bercakap atau bertanya dengan Mr. Jack Winter yang kapan hari kita juga sudah demo teaching bersama dengan anak-anak. Apa tanggapannya anak-anak? Tanggapannya adalah luar biasa. Anak-anak seneng ngomong sama orang bule atau native speaker itu. Oleh karena itu, mari kita simak penjelasan dari ILC. Apa sih ILC itu? Bagaimana nanti pembelajarannya? Dan banyak hal. Oleh karena itu, yang terhormat Direktur dari ILC, Mr. Anto Rezeki, kemudian ada Mr. Robert, dan ada Mr. Jack Winter dari UK, ya, United Kingdom, nanti akan memberikan apa sih ILC, apa sih program ILC itu. Kepada Mr. Robert, kami persilakan langsung. Selamat malam, Mr. Robert. Selamat malam, Pak. Selamat malam, ya. Bapak Ibu. Oke, silakan Mr. Robert untuk langsung saja kita akan mendengarkan penjelasan dari ILC. Silakan. Baik, terima kasih Pak Yu, terima kasih Ibu Kepala Sekolah bersama seluruh guru dan staf sekolah dan juga para orang tua. Terima kasih boleh diberikan kesempatan untuk hadir di sini di ruang pertemuan yang istimewa ini, dan bersama kami ada Mr. Anto Rezeki sebagai direktur kami dan juga Mr. Jack Winter. Please say hello to all of them, Mr. Jack. Good evening, everyone. It's a pleasure to meet you all. Yeah. So, terima kasih, Mr. Jack. So, ya, kami akan memberikan sedikit penjelasan tentang apa itu ILC yang bersama-sama dengan sekolah akan membantu para siswa, putra-putri, Bapak Ibu semua terutama untuk menjadi semakin percaya diri di dalam berbicara menggunakan bahasa Inggris. Mohon izin saya akan share materi kami. Semoga nanti membantu untuk memberikan penjelasan ini. Apakah materi sudah bisa dilihat? Sudah, Mr. Robert. Sudah. Baik. Ya. Jadi kami adalah ILC English Programs. Terutama kami menggarisbawahi pada Learning English with Native Speakers based on Cambridge Assessment. Kami belajar dengan guru-guru native speaker seperti pada hari ini ada Mr. Jack. Ya,
kami menggunakan Cambridge Assessment sebagai basis pembelajaran kami dan juga evaluasi di dalam pembelajaran. Sehingga kalau kami biasa dikenal sebagai ELC Cambridge karena memang kami adalah ELC dan kami menggunakan program dari Cambridge untuk assessment di dalam kelas dan juga evaluasi yang lain, ya. Kami memang bagian dari Cambridge dan ini adalah wujud bahwa kami adalah authorized center dari Cambridge Assessment. ID kami ada 363 dan pemegang center ini adalah beliau direktur kami Mr. Antor Jeki. Ya. Tentu saja kita harus bertanya, kita harus melihat lagi mengapa English Programs. Tadi sudah dijelaskan oleh Mr. Joe, mengapa English Programs, karena salah satunya adalah more competitive education. Persaingan antar sekolah semakin tinggi, semakin banyak sekolah yang memberikan layanan yang terbaik. Tentu kami ingin bersama-sama dengan Sekolah Stella Maris untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada putra-putri Bapak Ibu, terutama untuk apa? Terutama untuk menjadi lebih percaya diri di dalam berbahasa Inggris. Salah satu masalah terbesar bagi para pelajar Indonesia adalah setelah sekian tahun belajar bahasa Inggris masih belum cukup percaya diri untuk berbicara menggunakan bahasa Inggris. Oleh karena itu, kami ingin mendorong sekolah mengajak anak-anak, putra-putri Bapak Ibu untuk semakin banyak praktik dalam bahasa Inggris dengan native speakers kami. Di sekolah kami punya program-program sebetulnya, ada native speakers, ada bilinguals, ada Cambridge Assessment, yang nanti native speakers akan bersama dengan putra-putri Bapak Ibu. Semakin banyak yang bergabung, tentu saja akan semakin banyak membantu karena berarti suasana di sekolah akan semakin bagus untuk semakin banyak praktik di dalam bahasa Inggris. Ya. Kami juga ada menyelenggarakan overseas trip. Jika situasi sudah normal, kami ingin mengajak anak-anak tidak hanya belajar, tidak hanya berbicara di sekolah, tetapi sekali-sekali jalan-jalan ke luar negeri untuk praktis di dalam bahasa Inggris. Ini adalah native speakers kami, seperti Bapak Ibu ketahui. Salah satunya adalah Mr. Jack Winter, yang nanti akan bersama-sama dengan kita untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman juga, ya. Tentu kami punya lebih banyak dari ini, kami punya lebih dari 30 native speakers kami, dan akan semakin banyak karena semakin banyak sekolah yang bergabung dengan kami. Ini adalah beberapa sekolah yang sudah bersama-sama dengan kami. Ini ada, kebetulan ada logo yang sama dengan Stella Maris, karena kami sudah bersama-sama dengan Sekolah Mater Dei di Pamulang, baik di SD, SMP, SMA maupun di TK. Ya, saya punya video kecil untuk pembelajaran di kelasnya seperti apa. Ini adalah Mr. Justin, American, dan dia mengajar di Canisius College. Kelasnya seperti apa? Ini contohnya.
itu adalah contoh untuk pembelajaran di kelas, ya. Untuk pembelajaran di kelas kita punya seperti itu, dan beberapa waktu yang lalu putra-putri Bapak Ibu sudah belajar dengan Mr. Jack, ya. Ini adalah video pembelajaran dengan Mr. Jack. Ini adalah pembelajaran bersama-sama dengan putra-putri Bapak Ibu di sekolah Stella Maris beberapa waktu yang lalu, ya. Kemudian berkaitan dengan Cambridge Assessment. Kenapa menggunakan Cambridge? Karena Cambridge memiliki program yang jelas, pengembangan yang jelas. Kita menggunakan CEFR untuk basis dari pengembangan itu, basis dari benchmark di dalam pembelajaran, ya. Pada akhir program, para siswa yang betul-betul mengambil Cambridge Assessment akan memiliki sertifikat dari Cambridge. Jadi tidak hanya ijazah dari sekolah, tetapi juga sertifikat dari Cambridge. Jika ingin melanjutkan pembelajaran ke luar negeri, ijazah sertifikat ini sangat-sangat berguna karena diterima di seluruh negara, ya. Ini adalah prosesnya, stepnya. Putra-putri Bapak Ibu akan mulai masuk pada A2 yang akan berlanjut pada tingkat-tingkat selanjutnya, ya. Ini adalah untuk ujian Cambridge. Modelnya seperti apa? Salah satunya bisa dilihat seperti ini. Ini hanya foto supaya bisa setidaknya memberikan gambaran pembelajarannya, evaluasinya seperti apa. Pembelajaran yang sifatnya evaluatif seperti ini sangat mendorong putra-putri Bapak Ibu untuk tahu sebetulnya level bahasa Inggris saya seperti apa. Saya harus meningkatkan dari sisi apa. Tetapi di dalam ujian di Cambridge, semuanya dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Hanya untuk membuat anak-anak berbicara tentang gambar, tentang description, tentang pengalaman, tentang kehidupan mereka, just to make them speak up, sehingga mereka betul-betul terlatih untuk berbicara. Tingkat selanjutnya ada tingkat yang lebih lagi sampai B2, FCE, dan sebagainya. Itu adalah tahapan-tahapan pembelajaran yang ada bersama-sama dengan kami. Dan memang Cambridge Assessment itu diterima di universitas-universitas yang besar, dan mostly pada umumnya Cambridge itu disyaratkan pada beberapa organisasi yang besar, dan ini ada catatan kami. That's all I think. My presentation, explanation about Cambridge Assessment. And now it's the time for Mr. Jack to share your experience while teaching in Indonesia, especially teaching students from Stella Maris. Time is yours now, Mr. Jack. Yes, so thank you very much, Mr. Robert. It may take a few minutes for some of you to get used to my English accent. I'm probably the most English person you'll meet in Indonesia, and I have one of the most English accents around. So today I want to tell you just a little bit about my experiences teaching English in Indonesia. First of all, I want to give you a small sample into my background of who I am. So a little bit of dramatic thinking there. Of course, I am an English teacher. I wouldn't be here in front of you today if I wasn't. My name is Mr. Jack Winter, and I'm 24 years old. I am from the United Kingdom. More specifically, I am from Newcastle, which, in case you don't know, is all the way in the north of England. And I have a bachelor's in science with honours in biomedical science at Newcastle, and also a master's of research in neuroscience, looking at how language works in the brain. So I understand language both in the classroom and also in a scientific manner as well. If you've never seen Newcastle before, this is what Newcastle looks like.
It's a very pretty city, and this is the university I went to. So again, it looks a bit like a castle. Some students often say it looks like Hogwarts from Harry Potter. So, a few first impressions when I meet my students. What are my first impressions? Well, the first thing I always notice is that they're always nervous, especially at first, and they struggle to speak English to me. This doesn't matter if they are really good at English or if they are not. The thought of speaking to a native whose accent is different, whose understanding is very complex, can often scare students. So the first impressions is always fear and nervousness. But as the lessons go on, it's often the second or the third lesson, they start feeling a lot more comfortable. So as time goes on, because I'm only speaking in English, they get adapted to my accent as well as the more complex vocabulary I use. They get more confident, they talk more, and they express themselves. Because I don't use Bahasa Indonesia in the classroom, often what happens is I will designate one or two of the higher level students to help the lower students with any translations that I don't know. So I am still learning Bahasa Indonesia myself. As this time goes on, you get listening and vocabulary massively improves. So, as this improves, I use words that maybe you aren't too sure with. And what I do is I will give you a range of vocabulary. So I might give a complex word and then I will make it simpler and easier to understand. So a lot of the words I sometimes implement or use, you might not actually hear from non-native teachers. So it's giving your students, not only the students, but your children and for the parents there, a better understanding of the English language, and I'm exposing them to more of what they might come across. Now, I do have a few differences in teaching approach as well. So the way I teach is a little different. So I often find that students seem very cautious to share opinions and seem to expect to just be given the information and words instead of trying to learn it themselves. I find that this way can be very boring. So I take a 21st century approach to teaching. I challenge my students to think critically and discuss topics. So in the process, not only are they improving their English skills, they're also improving their critical thinking skills. So because they are the ones actively doing the learning as well, they feel more engaged and confident in their ability. I like my lessons to be student-led a lot of the time. What that means is a lot of the time I will have them discuss ideas with their classmates, have conversations. So a lot of the time it just feels like there is a bully friend in the classroom who's helping you with your English. So I like to make sure my lessons are quite fun. If they make any incorrect guesses, I give praise for the attempt. I guide them to the correct answer so they understand the thought process. They're encouraged to try answering again in the future. I don't shoot down anyone who tries to answer and gets it wrong. I encourage mistakes. We learn through mistakes. And as well as that, I always find that throughout my experience in Indonesia, there are lots of misconceptions in the classroom. It was only a few months back that I had someone try and apologize for the death of one of our royal members directly to me, which I found quite strange because I didn't personally know him. So there's a lot of misconceptions about foreigners and English-speaking countries as well. So I help my students to understand what it's really like living in these countries. So I help them, should they want to move to somewhere like England or somewhere else, or even just be able to visit there on a holiday, they'll understand how these countries work. So I show them a bit of my culture as well, so I get them more exposed and they become better global citizens for it. So I try to expose them to different dialects as well, which they have not heard before. I find this improves their listening skills
and showing them, well, it's all well and good saying everyone might sound like Mr. Jack in England. When you get to England, no one sounds like me. I have developed this accent because I have lots of foreign friends who don't really speak good English, so I make it understandable. Where I'm from, people sound a bit like this. They go, "Gan on, man, we'll gan down to the pub and we'll have a pint." So just by saying that, you're probably thinking, what does that even mean? That right there is, go on then, we'll go down to the pub and we will have a drink. So this is what I mean by regional dialects being very, very different. So I do now want to give you a little bit of an example for something I would use in the classroom with an SNP class. Of course, I like to make it as fun as possible, so I always choose appropriate topics. So this is a little bit of an example of narrative writing. So I'm sure if some of you have got children, you probably recognize Among Us. It was quite popular a few months back. So I always try and keep my presentations, my lessons up with what they find interesting. So this is an example of narrative writing. So we give them the objectives for the day. We give them a little bit more information, some examples. We make sure it is very descriptive for them, both visually as well. So as we continue to go on, I get them to engage more and more. So first of all, this is an introduction to narrative writing for some of my students. So a lot of them have never done narrative writing before. So we give them a brief understanding, I explain the words, and we continue on. From that, we give examples of what we can use narrative writing in. Normally, I might brainstorm with my students what they might think. We give them some examples, and then I get them to do some writing focus for this one. So this is to improve speaking as well as narrative storytelling. So for this one, what we done was we created a bit of a mind map. So we took the important points of the story, so who, where, when, what, and how. From this, we pretty much took turns. We created some narrative writing mind maps. So I got the students to do the work. They came up with the characters, they came up with the places, they came up with how the story would go, when it happened, things like that. And then what would happen is we would give one student a sentence, and they would give a sentence, then the next would give another. And I would guide them throughout, making sure, correcting any English mistakes so they're improving, giving suggestions for better vocabulary. But generally what they create is their own work. So you often end up with a fantastic story created by the students. Now, another example of my teaching, this is a little bit older than SNP. This is normally towards higher levels. We can also look deeper into language. So this is one I've done with my grade 10s as well as some of my grade 11s. And it is pretty much to understand the deeper meaning behind language. So again, we're getting them to brainstorm, them to think about it. What do they think? We're getting them to engage, to think about it, maybe play them a bit of a song. So if any of you know the Beatles, we'll play some Beatles. Then we get them to see, they're checking, they're listening. Did they understand? What do you think? Then again, just making sure we go through the lyrics, we get them to listen again to the song, and we fill in the blanks. So just to make sure we understand. After that, this is where the more complex work comes in. Now, what we do is we discuss the meaning of the lyrics. So we take things apart. Things like Yesterday. In this song by the Beatles, Yesterday, it does not mean the day before. We are talking about a time that has already passed. We are talking about something that has been and gone. We're saying all my troubles seem so far away. We're talking about problems in life. There wasn't any. Now it looks as though they're here to stay. From this little bit,
we can tell that from the language, they're saying the problems are here now. They're having problems now. Oh, I believe in yesterday. He's reminiscing. So it's getting that extra understanding as we get to the higher levels, adding in and extra things that normally you wouldn't be able to do with non-natives, because we understand the language better, some of the deeper meanings behind it. Now, this applies in sort of a step-by-step process. So we follow on the Cambridge curriculum, we follow it on, we build step by step, and we make sure that all the students are at the right level at the time. We help out those struggling students. We get the stronger students to help with the class as well. So translating words maybe that they don't understand. But again, the focus is that I am speaking English, the students are speaking English, we're practicing. Your brain is like a sponge. The more English you speak, the better you get at it. Even if you don't speak it, if you listen to it, you slowly pick up words. So by having the lessons entirely in English, they slowly improve things. And because, again, we're using visual representations, we give other explanations alongside the work that is understandable for the lower levels. We make sure everyone is gaining something of some benefit. So that is pretty much all I've really got to say about some of my experience from teaching in Indonesia, a few examples of a few different lessons I've done before. So yeah, thank you very much for listening, and apologies if you didn't really understand. Thank you, Mr. Jack, for your explanation. And now is the time for our director, Mr. Bapak Anto Rejeki. Mr. Anto Rejeki, please know your time. Maybe it's not there. Baiklah Bapak Ibu, mungkin beliau sudah tidak bergabung lagi. Saya ingin memutarkan satu video. Tetapi barangkali saya perlu memastikan bahwa saya share dengan soundnya. Ya. Hello. I think I cannot hear the voice at all for the video. Oh, so sorry. Mungkin Anda tidak bisa mendengar suaranya, tetapi kalau Anda ingin melihat lebih lanjut untuk suaranya juga bisa terdengar, Anda bisa membuka di website kami di elcspeaking.com dan Anda bisa mendengarkan secara keseluruhan untuk masing-masing level, baik itu untuk level starters, biasanya untuk kelas 2 SD, movers, flyers, kemudian FCE, kemudian PET, dan juga KET akan bisa ditemukan di sana di website kami. Silakan Bapak Ibu untuk explore di website kami untuk melihat video-video pembelajaran, video-video Cambridge yang barangkali dibutuhkan. Demikian Pak Jo untuk penjelasan singkat tentang apa itu ELC dan juga program-program kami. Terima kasih atas waktunya. Silahkan kalau ada
pertanyaan-pertanyaan. Bersama kita juga masih ada Mr. Jack Winter. I think you will be also available to answer question. Oh, Mr. Ranto is now here. Maybe Mr. Ranto will give more explanation about everything. Silakan, Mr. Ranto. Not there, maybe. Terima kasih, Pak Jo, untuk waktunya. Baik, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan penjelasan dari ELC bersama Mr. Jack juga dari UK, luar biasa, umur 24 tahun sudah Master of Research. Tadi sudah dijelaskan siapa beliau. Kemudian Mr. Obed juga sudah menjelaskan tentang ELC, itu nanti bagaimana, programnya apa saja, dan lain sebagainya. Dan tahun depan, kalau didukung oleh Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 7, 8, dan 9, kalau seandainya didukung, kami akan bekerja sama dengan ELC ini. Oleh karena itu, sekali lagi, setelah tadi menjelaskan dari apa itu programnya dari ELC, maka nanti akan saya tindak lanjuti bersama dengan Bapak Ibu orang tua atau wali murid kelas 7 sampai kelas 9 itu. Oke, Bapak Ibu, mungkin saya berikan waktu untuk tanya jawab. Boleh bertanya kepada sekolah tentang kurikulum atau boleh bertanya tentang programnya ELC. Yang mau bertanya boleh raise hand atau mungkin langsung ngomong dulu, langsung dinyalakan kameranya, kemudian langsung bertanya begitu. Silakan, saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu orang tua untuk menanyakan, bisa bertanya tentang sekolah, tentang kurikulum tadi, atau tentang programnya ELC. Silakan. Silakan Bapak Ibu, saya beri kesempatan untuk melakukan, mungkin ada sesuatu yang perlu ditanyakan. Boleh Rosen? Bu Luna Agustin. Oke. Silakan Bu Luna. Minta tolong Pak Arka untuk menyalakan sudah Pak, audionya. sudah dengar? Oh ya, oke. Silakan Bu Luna Agustin. Selamat malam, silakan. Ya, selamat malam Pak. Saya kebetulan Lina, orang calon wali murid anak atas nama Luna Agustin. Nah, ini tadi kan Pak Robert menjelaskan ada websitenya, boleh nanti ditayangkan ulang ya Pak ya. Saya nggak sempat catat. Pertanyaan saya, itu masing-masing level berapa lama ya Pak ya durasi belajarnya? Apakah kelas 7 itu satu level gitu, atau kelas 7 bisa menghabiskan 2 level Pak, kalau seumpama kita bergabung gitu, maksudnya kita join ELC. Itu aja Pak pertanyaannya. Baik, terima kasih orang tua dari Luna Agustin ini ya. Oke, Mr. Robert, pertanyaannya adalah kalau seandainya kita bergabung dengan ELC, apakah dalam 1 tahun itu kita bisa mencapai beberapa level gitu? Silakan Mr. Robert. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Yang pertama, untuk leveling, kita mengikuti program sekolah untuk 1 level, seperti untuk SD biasanya ada dibutuhkan 2 tahun. Misalnya dari starters ke movers, dari starters itu kelas 2 ujian, baru nanti kelas 4 ujian lagi untuk movers, kelas 6 ujian lagi untuk flyers. Jadi untuk kelompok SMP diawali dengan level KET, kemudian pada kelas 3 nanti ada level PET. Jadi selama 3 tahun akan ada 2 level yang nanti dilewati untuk level di Cambridge-nya. Ya, untuk website kami adalah elcspeaking.com. Ya, elcspeaking.com. Terima kasih, Bu.
Terima kasih Pak sudah ditaruh di chat box. Maaf Ya. Pak, tanya lagi ya Pak ya. Kalau sorry ini Ya boleh, tambahan. silakan Bu. Ya, kan itu kita seumpama anak-anak ini kan di kelas 7. Apakah kan menurut saya belum tentu siap gitu Pak dengan program atau level di ELC. Apakah nantinya diadakan tes dulu gitu Pak? Ya, biasanya kami menggunakan tes terlebih dahulu. Oleh karena itu kita membutuhkan 2 tahun. Barangkali ada siswa di kelas 7 yang sudah bisa melewati KIT. Tetapi seandainya dia belum bisa melewati KIT, dia masih punya kesempatan untuk tes pada akhir kelas 8. Jadi bisa dia selesai di kelas 7 untuk program bersama-sama dengan Cambridge-nya, ya, bisa kemudian baru pada kelas 8 tergantung pada levelnya. Tetapi dalam hal ini tentu saja kita bekerja sama dengan sekolah supaya tidak menjadi sendiri-sendiri tetapi bersama-sama. Terima kasih Ibu. Terima Bagaimana, kasih Ibu? Pak Robert. Ya, sudah jelas. Terima kasih Pak Robert dan Pak Yohanes kesempatannya. Cukup jelas. Ya. Jadi, Baik Bapak Ibu orang tua, saya kerjasama dengan ELC ini, tujuan awal saya adalah membuat anak-anak itu berani Bu untuk ngomong bahasa Inggris. Ya, kalau ketemu orang guru bahasa Inggrisnya yang biasa, orang Indonesia itu kan, paling ini bisa bahasa Indonesia, diajak bahasa Indonesia bisa. Tetapi kalau seandainya nanti ketemu native itu, gimana ya caranya saya itu bisa bahasa Inggris? Memotivasi begitu loh Bu, itu yang Ya, awal. betul. Tapi juga ada program juga, dari ELC ini nanti akan ada sertifikat Cambridge itu ya, ada level-levelnya. Nanti kalau seandainya contoh ya, kelas SMP itu kan SD-nya dari beberapa macam SD ya, ada yang mungkin bahasa Inggrisnya sudah levelnya level tinggi, itu bisa nanti. ELC juga bisa memfasilitasi begitu Ibu. Jadi tujuan utama adalah kita membuat anak itu untuk berani berbahasa Inggris dan digunakan untuk mungkin kedepannya sekolah lanjutan SMA, SMK dan selanjutnya, dan ini mungkin bermanfaat dan berfaedah. Begitu ya Bu ya. Terima kasih. Ya, makasih. Mungkin ada lagi? Ya, sama-sama Bu. Pak Jo, barangkali Ya. satu hal lagi yang disampaikan oleh Pak Jo, tekanannya pada confidence untuk berbicara menggunakan bahasa Inggris, itu saya sangat setuju bahwa di sekolah betul-betul nuansanya dengan adanya native speakers yang seperti Mr. Jack itu tidak bisa berbahasa Indonesia bahkan, ya, itu akan sangat membantu anak-anak untuk bagaimanapun harus menggunakan bahasa Inggris di sekolah ketika berbicara dengan mereka. Terima kasih. Baik, ya. Oke, nih. Terima kasih Mr. Robert. Ya, tentu saja kami harus ada dukungan dari orang tua. Makanya saya mengundang orang tua ini untuk hadir mendengarkan penjelasan dari ELC. Kalau seandainya orang tua dari siswa kami ini deal, maka kami akan bekerja sama dengan ELC dan mendatangkan mungkin native seperti Mr. Jack itu ya, belum tentu nanti Mr. Jack di SMK Stella Maris, tapi mungkin ada native yang lain gitu. Ya, tujuan saya adalah seperti tadi yang sudah diungkapkan bahwa kami akan memberikan confidence, kepercayaan diri bagaimana untuk bisa ngomong dalam bahasa Inggris ini. Ini karena dibutuhkan sekali pada zaman saat ini ya. Literasi itu juga bisa buku-buku itu dari luar negeri juga bisa dibaca kalau kita memahami bahasa Inggris. Gitu.